dari sisi posisi saya di Gojek itu sudah mundur dan tidak ada kewenangan sama sekali. Nama Ahok dan Nadiem Makarim merupakan salah satu tokoh penting yang saat ini membantu Jokowi untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju. Kedua tokoh ini pun dikenal dekat oleh masyarakat, termasuk kaum milenial. Salah satu alasannya adalah karena kinerja mereka yang kekinian dan dikenal tegas dalam memimpin. Oleh karena itu, berikut ini Mimin akan menghadirkan informasi kedua tokoh tersebut. Nah, berikut ini adalah perbandingan Ahok versus Nadiem. Latar belakang. Basuki Cahayapurnama alias Ahok lahir dari keluarga keturunan Tionghoa pada tanggal 29 Juni 1966 di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung. Ahok merupakan anak pertama dari pasangan Indra Cahayapurnama atau Chung King Nam dan Buniarti Ningsih atau Bun Nen Chow. Pada tahun 1997, Ahok menikah dengan Veronica Tan. Dari pernikahannya itu, Ahok dikaruniai 4 orang anak. Setelah menikah selama lebih dari 20 tahun bersama Veronica Tan, keduanya memutuskan bercerai pada 2018. Tak berselang lama, pada tahun 2019, Ahok menikahi Puput Nastiti Devi, seorang poluan yang usianya lebih muda. Nadiem Anwar Makarim alias Nadiem lahir di Singapura pada 4 Juli 1984 dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayah Nadiem berasal dari Pekalongan yang berprofesi sebagai pengacara, dan ibunya berasal dari Pasuruan yang bekerja di bidang non-profit. Nadiem merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dan beliau adalah anak laki-laki satu-satunya. Pada tahun 2014, Nadiem menikah dengan Franca Franklin. Dari pernikahannya itu, Nadiem dan Franca telah dikaruniai anak bernama Solara Franklin Makarim. Ayah satu anak ini pun dikenal sebagai sosok yang pintar dan cerdas. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikannya. Dari tampangnya juga sudah kelihatan kok. Melihat tampangnya, kalian sudah bisa menebak bahwa latar belakang pendidikan Nadiem tidak kaleng-kaleng. Setelah lulus dari bangku sekolah dasar dan menengah di Jakarta, Nadiem melanjutkan SMA-nya di Singapura. Lepas dari SMA, Nadiem melanjutkan pendidikannya di Brown University, Amerika Serikat, jurusan Hubungan Internasional. Nadiem juga sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics and Political Science di Inggris. Setelah menyabet gelar BA atau Bachelor of Arts, Nadiem melanjutkan program magisternya ke alma mater sang ayah, Harvard University, hingga meraih gelar Master of Business Administration. Sesuai omongan Mimin di awal, pendidikan Nadiem gak kaleng-kaleng kan? Berbeda dengan Nadiem, Ahok menempuh pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama di kampung halamannya di Kabupaten Belitung Timur. Ahok tercatat pernah bersekolah di SD Negeri 3 Gantung, Belitung Timur pada 1977. Dan SMP Negeri 1 Gantung, Belitung Timur pada 1981. Saat SMA, Ahok pindah ke ibu kota dan bersekolah di SMA 3 PSKD Jakarta. Lulus SMA, Ahok mengambil jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti dan selesai pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1992, Ahok mengambil program Magister Manajemen Keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia Jakarta. Wah, nggak nyangka ternyata beliau alumni teknik guys. Wah, keren nih. Sebagai lulusan sarjana teknik, Ahok mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah. Tahun 1994, Ahok bekerja di PT Simaxindo. Kemudian berhenti pada 1995. Dan memilih membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa di Belitung Timur. Sukses sebagai pengusaha, Ahok lantas mengembangkan karirnya di dunia politik sebagai anggota DPRD. Setelah 7 bulan menjabat di DPRD, Ahok kemudian terpilih menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Hingga pada tahun 2012, nama Ahok di dunia politik mulai dikenal. Hingga pada akhirnya Ahok didapuk untuk mendampingi Jokowi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Kini Ahok diangkat menjadi komisaris utama Pertamina sejak November 2019. Beda halnya dengan Nadiem. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Nadiem bekerja di perusahaan konsultan bertaraf internasional, McKinsey & Company di Jakarta. Nadiem lalu pindah ke Zalora Indonesia sebagai co-founder dan managing editor. Tahun 2013, Nadiem pindah ke perusahaan pembayaran non-tunai Kartuku dan menjabat sebagai Chief Innovation Officer. Pada 2010, Nadiem mendirikan startup Gojek yang kini menjadi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Nadiem menjabat sebagai CEO Gojek sejak tahun 2011 hingga dilantik menjadi Mendikbud pada 2019. Hampir 2 tahun menjabat sebagai Mendikbud, Nadiem kembali dilantik menjadi Mendikbudristek setelah Presiden Jokowi melebur ke Mendikbud dan Kemenristek. Wah, perjalanan karir Mas Menteri Nadiem komplit juga ya. Kira-kira harta kekayaan Mas Menteri dan mantan CEO Gojek ini berapa ya? Mari kita simak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, Nadiem Makarim tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 1.225.006.640.485 rupiah. Nadiem tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai 38.975.933.850 rupiah. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di Rotendao, Gianyar, dan sebanyak 4 bidang di Jakarta Selatan. Nadiem juga menyimpan harta kekayaannya di dalam surat berharga senilai 1.253.164.985 rupiah. Selain itu ada juga tabungan yang disimpan sebesar 119.159.451.323 rupiah. Ngomongin harta Mas Menteri, Mimin cuma bisa bilang wow. Sedangkan Ahok yang saat ini menjabat sebagai komisaris utama Pertamina tercatat memiliki harta kekayaan 62,38 miliar rupiah yang dilaporkan ke situs LHKPN KPK. Namun Ahok memiliki utang 12,23 miliar rupiah, sehingga harta kekayaannya tersisa 50,15 miliar rupiah. Nominal tersebut terdiri dari 33 bidang tanah atau bangunan, harta bergerak, surat berharga, kas dan setara kas, dan harta lainnya. Dalam sebuah talk show, Ahok menyatakan gaji di Pertamina besarnya 170 juta rupiah per bulan. Sebuah angka yang fantastis, bukan? Amazing. Dengan nominal gaji yang fantastis dan harta miliaran rupiah, kira-kira seperti apa sih selera kendaraan Ahok? Berdasarkan situs LHKPN KPK, Ahok memiliki 5 mobil mewah dengan nilai 5,1 miliar rupiah. Mobil-mobil itu modelnya beragam, dari sedan, multi-purpose vehicles, hingga sport utility vehicles. Tapi bicara soal selera, Ahok bisa dikatakan lebih suka mobil kekar keluaran Amerika Serikat. Dalam laporannya, 5 unit mobil tersebut antara lain Toyota Land Cruiser tahun 2012, Jeep Rubicon 2 unit tahun 2014 dan tahun 2018, Mercedes-Benz tipe sedan tahun 2019, dan Toyota Alphard tahun 2019. Wah, selera otomotif Pak Ahok oke juga ya. Sedangkan koleksi kendaraan Mas Menteri Nadiem berdasarkan LHKPN KPK, Nadiem memiliki alat transportasi roda 4 alias mobil senilai 2.076.076.550 rupiah. Adapun mobil koleksi Nadiem diantaranya jenis mobil City Car Honda Brio lansiran tahun 2017 yang ditaksir 162 juta rupiah. Kemudian berlanjut SUV Toyota Harrier tahun 2015 senilai 887.494.000 rupiah. Terakhir mobil MPV Premium Toyota Velfire tahun 2018 senilai 1.026.582.550 rupiah. Apakah koleksi kendaraan Mas Menteri Nadiem sama dengan koleksi kendaraan kalian? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.